Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang kanker payudara. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Fajar Iskandar dan teman-teman saya. Halo, saya Anissa Handayani. Perkenalkan, nama gua adalah Juan Epi. Nama saya Andini Nurhandayani. Oke, mari kita langsung saja ke materi tentang kanker payudara. Selamat menyaksikan. Apa itu payudara? Payudara adalah organ tubuh bagian dada atas yang ada di jenis spesies mamalia termasuk manusia. Payudara berfungsi sebagai memompa susu bagi bayi dan sebagai ketertarikan lawan jenisnya termasuk pria. Oke, mari kita perkenalan dengan kanker sebelum kita masuk ke kanker payudara. Apa itu kanker? Kanker adalah suatu penyakit yang diakibatkan oleh pertumbuhan sel-sel abnormal yang tidak dapat terkendali sehingga menyebabkan kerusakan sel jaringan hidup yang normal. Pada dasarnya, manusia memiliki triliunan sel yang selalu hidup dan terus berkembang. Sel-sel mengalami kematian, sel-sel tersebut akan digantikan oleh sel baru yang akan hidup dan terus berkembang. Namun, berbeda dengan sel kanker tidak akan mati dengan sendirinya. Sel-sel tersebut akan selalu memberah diri hingga dalam jumlah yang tidak dapat terkendalikan. Inilah yang dapat memicunya. Apa itu dengan sel kanker? Kanker merupakan penyebab kematian terbesar kedua di seluruh dunia. Pengertian dari kanker. Mari kita masuk ke materi inti, yaitu kanker payudara. Kanker payudara adalah suatu tumor ganas yang berkembang di sel-sel payudara. Sel-sel kanker tersebut berkembang lebih cepat dari sel normalnya dan berakumulasi menjadi suatu benjolan atau massa. Apabila sudah masuk ke stadium lebih parah, sel-sel kanker tersebut menyebar melalui kelenjar getah bening menuju ke organ lainnya, sehingga hal itu yang menyebabkan manusia mengalami kematian dan kesakitan karena sel kanker tersebut menyerang organ-organ lainnya. Pada data WHO tahun 2018, kanker yang paling banyak di Indonesia yaitu kanker payudara sebanyak 58.256 kasus atau sekitaran 16,7% dari 358.809 kasus kanker. Sedangkan menurut data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, sebanyak 42,1 orang per 1.000 orang penduduk yang terkena kanker payudara. Sedangkan rata-rata kematiannya sebesar 17 orang per 1.000 penduduk yang mengalami kematian akibat kanker payudara. Dari penjelasan materi saya mengenai pengertian kanker payudara, selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh teman saya. Apa saja sih struktur dari payudara? Payudara memiliki dua struktur bagian luar dan struktur bagian dalam. Struktur bagian luar terdiri dari badan payudara, area yang mengalami pembesaran, yang kedua ada areola, area hitam yang berbentuk lingkaran, dan yang ketiga ada putih susu. Nah, apa saja struktur bagian dalam? Struktur bagian dalam terdiri dari jaringan lemak, yaitu di mana sebagian besar dari payudara terdiri dari jaringan lemak. Yang ketiga ada lobulus. Nah, lobulus ini sering kita sebut sebagai kelenjar susu di mana tempat reproduksi manusia. Teman-teman, tahukah kalian bahwa jaringan lemak dan juga lobulus ini sering terjadinya abnormalitas, di mana akan menyebabkan kanker payudara. Pasti udah gak asing dong sama kanker payudara. Tapi kalian tahu nggak sih etiologi atau penyebab kanker payudara itu apa aja? Sebenarnya etiologi kanker payudara itu merupakan multifaktorial yang melibatkan pola makan, faktor keturunan, faktor keseimbangan hormon, dan faktor reproduksi. Yuk kita bahas satu-satu. Faktor reproduksi itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, ada manners lebih awal, yaitu sebelum usia 11 tahun. Yang kedua, ada keterlambatan menopause, yaitu setelah usia 54 tahun. Yang ketiga, ada kelahiran pertama pada usia lanjut, yaitu setelah usia 40 tahun. Dan yang keempat, itu ada nulliparity atau tidak memiliki keturunan. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor keseimbangan hormon. Faktor keseimbangan hormon itu dipengaruhi oleh beberapa hal juga, yaitu yang pertama, ada penggunaan alat kontrasepsi oral dalam jangka waktu yang lama, yaitu lebih dari 4 tahun sebelum
Faktor selanjutnya yaitu faktor gaya hidup, seperti mengkonsumsi alkohol dan pola makan yang tidak sehat. Pola makan yang tidak sehat ini dapat mengakibatkan obesitas yang pada wanita premenopause itu bisa meningkatkan resiko kanker sebesar 10-20%, dan pada wanita yang pasca menopause itu dapat meningkatkan sebesar 50%. Faktor yang selanjutnya yaitu faktor genetis atau keturunan. Wanita dengan riwayat kanker payudara. Yang keempat yaitu faktor genetis atau keturunan. Wanita dengan riwayat keluarga kanker payudara memiliki resiko yang sangat besar terkena kanker payudara. Selain faktor-faktor tersebut, ada juga faktor lingkungan, yaitu paparan radiasi. Kita bisa terpapar radiasi melalui pemeriksaan ronsen, screening mamografi, dan lainnya. Nah, itu dia etiologi kanker payudara. Semoga bisa menambah pengetahuan kalian ya. Di sini gua di kelompok 6 yang membahas tentang tentang kanker mamai. Nah, yang kita tahu itu kanker mamai itu ada stadium-stadiumnya, ada stadium awal, stadium 2, stadium 1, stadium 2, stadium 3, stadium 4. Stadium 4 itu stadium akhir, stadium 1 itu stadium awal. Nah, sini gua akan menjelaskan tentang gejala-gejalanya saja. Tapi sebelumnya itu ketika kalian mencapai gejala ketiga, itu kalian sebaiknya konsultasi kepada dokter supaya diberi penanganan medis. Oke. Nah, saya akan menyebutkan gejala-gejala yang pertama di stadium awal. Itu perubahan drastis pada kulit mamae. Lalu yang kedua, terdapat benjolan sekitar ketiak atau aksila dan sekitar mamae. Nah, tapi tenang, benjolan tersebut bisa jadi itu hanya gatal-gatal saja atau bisa jadi diserang sama nyamuk sehingga terjadi benjolan di sekitar itu, aksila atau mamae. Lalu stadium kedua, gejala stadium kedua itu hampir sama dengan stadium 1. Jadi bedanya itu stadium 2 itu tumor itu tumor itu tidak mulai membesar. Nah, ketika tumor itu sudah membesar, seluruh kanker itu telah menyebar ke seluruh tubuh. Nah, dan menyebar ke seluruh tubuh semua. Jadi ketika kanker telah menyebar ke seluruh tubuh, kita akan merasakan badan kita tidak fit, tidak enak, semuanya tidak bisa melakukan apapun. Nah, stadium ketiga itu berkaitan dengan stadium 2 sama stadium 1 sama stadium 2. Nah, seperti saya bilang, stadium pertama itu, gejala pertama itu kan di stadium awal itu adanya benjolan. Nah, di sekitar aksila atau ketiak kan. Ketika di stadium ketiga itu bedanya itu cuman terdapat kelenjar getah bening di sekitar aksila yang merambat ke skapula atau selang selangkah. Itu kelenjar benang getih. Kelenjar benang getih itu membentuk rantai itu ada 9 ruas. Jadi ketika kalian mencapai kasus tersebut, gejala tersebut, sebaiknya kalian datang atau konsultasi ke dokter-dokter yang berada di rumah sakit terdekat di rumah kalian. Terima kasih. Bagaimana mencegah kanker payudara? Pencegahan pada kanker payudara dapat dilakukan dengan deteksi dini dengan cara screening untuk kanker payudara. Screening ini ditujukan untuk mendapatkan kanker payudara dini sehingga hasil pengobatan menjadi efektif. Dengan demikian akan menurunkan kemungkinan kehamilan dan memperbaiki kualitas hidup. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pencegahan penyakit kanker payudara dengan cara cerdik, yaitu cek kesehatan secara rutin, menyiapkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Dengan menghindari faktor resiko kanker,
dengan berperilaku hidup sehat dan menghindari asap rokok dapat mencegah kita dari penyakit kanker payudara. Bagaimana pengobatan pada kanker payudara? Pengobatan kanker payudara atau terapi pada kanker payudara harus didahului dengan diagnosa yang lengkap dan akurat, termasuk penetapan stadium. Terapi yang paling awal untuk dilakukan pengobatan kanker payudara adalah pembedahan. Terapi ini dilakukan bisa dengan hanya pengangkatan benjolannya atau pengangkatan keseluruhan payudara. Terapi pada kanker payudara bisa juga menggunakan obat yang didistribusikan ke seluruh tubuh atau terapi sistemik. Kemoterapi merupakan terapi sistemik yang menggunakan obat untuk menghancurkan sel kanker yang berbentuk pil atau suntikan yang diberi secara berkala. Pilihan lain terapi sistemik adalah terapi hormon, diberikan pada kasus-kasus dengan hormon positif atau bila kanker payudaranya responsif. Selain itu, ada juga terapi target, yakni penggunaan obat yang tertentu yang secara spesifik menargetkan sel kanker untuk dihancurkan. Terapi ini merupakan bagian dari terapi sistemik dengan pendekatan imunologi, contohnya dengan penggunaan trastuzumab. Pilihan lain pengobatan kanker payudara adalah terapi radiasi, yang menggunakan sinar berenergi tinggi untuk menghancurkan sel kanker. Penyinaran bisa dilakukan dengan mesin dari luar tubuh atau menempatkan objek radioaktif di sekitar tumor. Oke, bagaimana dengan video presentasi kelompok kami yang sudah kalian tonton tadi? Semoga bisa menambah ilmu dan menambah informasi tentang artikel kanker payudara. Dan jangan lupa subscribe di bawah ini agar video ini bisa tersebar luas dan bisa menambah ilmu dan menambah informasi bagi para mahasiswa yang sedang mencari artikel tentang kanker payudara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you again.